Puji Tuhan, melalui kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan program Yesus Kuatku hari ini juga kita akan berdoa bersama-sama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan boleh selalu membarui hati kita, dan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita, dan berkat Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2024 ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, bersama-sama kami datang kepadamu pada saat ini, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, pimpinan Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan kami. Kami sudah memasuki tahun yang baru, dan kami percaya tangan Tuhan yang kuat akan tetap menyertai kami sepanjang tahun yang baru ini. Tuhan berfirman melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami terima saat ini. Biarlah kami semua menerima berkat dari firman Tuhan. Kami berdoa dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Satu pernyataan dan satu pengakuan yang kuat dari Samuel yang pada saat itu dipercaya menjadi pemimpin bangsa Israel sebagai hakim di sana, bahwa pertolongan Tuhan sudah nyata, pertolongan Tuhan kembali dirasakan oleh bangsa Israel. Izinkan saya pada kesempatan ini bertanya kepada saudara, apakah saat saudara menyaksikan program ini, saudara juga dapat berkata seperti Hakim Samuel ini katakan, sampai di sini Tuhan sudah menolong saya? Ataukah sebenarnya keadaan saudara pada saat ini sedang tidak baik-baik saja? Saudara sedang dalam keadaan yang terpuruk. Mungkin ada masalah di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, terancam mungkin dengan pemutusan hubungan kerja, atau ketika kita mempunyai usaha dan kemudian mengalami kerugian yang besar dan terancam mengalami kebangkrutan. Satu hal yang memberatkan kita, satu hal yang menekan kehidupan kita. Sehingga memasuki tahun yang baru, sepertinya tidak ada sukacita di dalam hati kita. Ya. Dan justru pada kesempatan inilah saat yang baik bagi kita untuk mulai mengevaluasi kehidupan kita, mengevaluasi diri kita. Kita ada di tahun yang baru dan kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang sudah berlalu yang lalu. Ya. Apakah perbuatan-perbuatan kita, apakah hal-hal yang kita kerjakan itu menyenangkan hati Tuhan? Atau sebenarnya kita justru sudah terpuruk di dalam dosa, kita mulai mengabaikan Tuhan, dan hal ini justru membawa kita kepada satu keadaan yang memberatkan kehidupan kita. Apakah keadaan kita mungkin sama dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel seperti yang ditulis di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-7 ini? Ya, satu keadaan di mana bangsa Israel membiarkan tabut Tuhan di tempat yang tidak semestinya. Tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, dan harusnya diletakkan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi mereka tinggalkan untuk jangka waktu 20 tahun dikatakan di situ. Tidak pada tempatnya. Orang Israel mulai
mengabaikan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa orang Israel kemudian mulai menyembah ilah-ilah lain, Allah asing. Mereka menyembah dewa Baal, menyembah para Asitoret. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Sehingga terjadi satu keadaan di mana mereka merasa begitu berat karena tekanan dari bangsa Filistin yang mereka alami. Sehingga kemudian mereka mulai berseru kepada Tuhan. Tanpa kita sadari mungkin, kita mungkin tidak menyembah berhala, kita tidak menyembah dewa-dewa. Tetapi tanpa kita sadari kita mulai menempatkan hal-hal lain selain Tuhan lebih utama daripada Tuhan itu sendiri. Ketika kita menempatkan karir kita, kita menempatkan kekayaan kita, bisnis dan usaha kita, bahkan keluarga kita lebih tinggi, lebih utama dari Tuhan, kita sedang menyakitkan hati Tuhan. Tidak heran kemudian Tuhan kecewa dengan hal tersebut. Allah tidak menghendaki hal itu. Karena Allah di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 14 katakan nama Allah adalah cemburuan. Salah satu nama Allah. Allah itu cemburu, dia tidak mau ada orang lain, hal-hal lain yang lebih diutamakan daripada kita mengutamakan Allah. Jadi sebab itu saudara-saudara, kita mengevaluasi, kita memeriksa keadaan kita memeriksa diri kita, apakah kita masih hidup sebenarnya berkenan kepada Tuhan? Ataukah kita sebenarnya sudah mulai membawa Allah asing itu masuk dalam kehidupan kita? Kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Sehingga kita tidak mungkin untuk dapat mengatakan bahwa sampai di sini Tuhan menolong kita. Karena keadaan kita yang sedang terpuruk. Sebab itu ayat di dalam 1 Samuel 7 ayat ke-3, biarlah ini menjadi satu pelajaran bagi kita, satu peringatan bagi kita. Apa yang dikatakan Samuel kepada bangsa Israel? Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kalau kita kembali kepada Tuhan, kita kembali mencari wajahnya, kita beribadah kepada Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, maka segala keberatan kita, tekanan yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan pertolongan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena Tuhan mau menjadi yang terutama dalam hidup kita. Dan kalau kita mengutamakan Tuhan, maka di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 katakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga pada akhirnya, pada saatnya, ketika pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, kita pun dapat berkata seperti Hakim Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu mendapat tempat yang baik dalam hati kami. Firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menasehatkan kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Pelihara kami sepanjang tahun 2024 yang berjalan ini Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memegang tangan kami, memelihara kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.